Halo, nama saya Rendali Christian Momora dengan NIM 122, 140, 116. Saya akan menjelaskan mengenai bubble sort dan selection sort. Ini merupakan tugas praktikum minggu 9. Di sini pertama saya akan menjelaskan bubble sort. Bubble sort adalah proses proses pengurutan data array dengan cara membandingkannya satu persatu, yaitu lewat masing-masing indeks. Setelah dibandingkan satu persatu, nanti datanya akan data yang paling besar misalnya akan ditaruh di paling kiri atau paling kanan, lalu dilanjut dengan indeks selanjutnya. Di sini ada codingan bubble sort dengan data ada barang dan jumlah dari barang tersebut. Di sini penyimpanan data tersebut dilakukan dengan cara struct dengan nama struct-nya barang. Di dalamnya ada dua variabel yaitu nama dan jumlah. Lalu masuk ke in main, deklarasi jumlah banyaknya data, lalu memasukkan banyaknya data, lalu proses deklarasi struct in tadi dengan variabel data sebagai variabel penyimpannya berukuran n yang sudah dimasukkan tadi. Lalu perulangan di sini memasukkan nama barang dan jumlah dari barang tersebut sebanyak n kali. Lalu kita memanggil bubble sort yang merupakan proses pengurutan bilangan. Lalu di sini dilakukan pengeluaran setelah data diurutkan. Kita coba. Masukkan banyak data 6, 3, gula 2, beras 5, daging 6, jagung 1, sabun 4. Di sini merupakan pengurutan dari bilangan terkecil ke besar, yaitu jumlahnya yang diurutkan. Lalu pengeluaran masing-masing nama barang serta jumlahnya secara berurutan. Prosesnya adalah ketika masuk ke bubble sort, ada dua perulangan, yaitu ini perulangan yang dilakukan untuk banyak indeks dikurangi 1. Misalnya n itu 6 berarti dilakukan 5 kali perulangan. Lalu ini merupakan proses pembandingan indeks pada perulangan masing-masing perulangan. Misalnya di sini datanya itu 3, 2, 5, 6, 1, 4. Dia dimulai dengan indeks 0 sampai 5 kali percobaan. Lalu di sini J ini sebagai variabel pembanding, dimulai dari 0, diakhiri dengan n dikurang i dikurang 1. Ketika i sama dengan 0, berarti nilai J itu sama dengan, berarti dia dimulai dari
J dimulai dari 0 hingga n kurang 1, n kurang i kurang 1, berarti n dikurang 1, berarti dia 5. 5 ya, tetap 5. 1 hingga 5. Lalu di sini ada percabangan if jika array J itu dimulai dari 0, array J plus 1, berarti dia membandingkan nilai yang ada di sebelah kanannya. Kita bandingkan, ini perulangan I1 ke 0, hasilnya itu apakah 3 lebih besar dari 2? Benar, maka barang tem ini merupakan data sementara, array sementara. Ini adalah proses pertukaran data. Karena dia lebih besar, maka 3 ini akan diubah menjadi 2 posisinya. Jadi 2, 3, 5, 6, 1, 4. Lalu dilanjut, apakah array ini lebih besar dari ini? Salah, berarti tidak menjalankan fungsi ini. Terlanjut ke array kedua, apakah 5 lebih besar dari 6? Tidak, maka kita lanjut ke array selanjutnya, apakah 6 lebih besar dari 1? Iya, maka kita pindahkan 2, 3, 5, 1, 6, 4. Lalu apakah 6 ini lebih besar dari 4? Benar, maka kita ubah 2, 3, 5, 1, 4, 6. Ini merupakan perulangan I ke 0. Kita lanjut ke perulangan I ke 1. Dengan J-nya itu dimulai dari 0 hingga N-nya sekarang itu 1, berarti J-nya itu 6 dikurang 1 dikurang 1, berarti 4. Berarti indeks keempat sampai indeks keempat saja. Sampai di sini. Kita lakukan lagi, apakah ini lebih besar? Tidak, kita lanjut. 2, 3, 5, 1, 4, 6. Apakah ini lebih besar dari 5? 3 lebih besar dari 5? 1. Tidak, maka kita lanjut. Kita lanjut ke indeks berikutnya. Apakah 5 lebih besar dari 1? Benar, maka kita lakukan pertukaran. 2, 3, 1, 5, 4, 6. Apakah 5 ini lebih besar dari 4? Iya, maka kita lakukan pertukaran. 4, 5, 6. Apakah 5 ini lebih besar? Oh, sorry. Karena dia sudah sampai indeks keempat, proses ini diberhentikan, lalu kita lanjut ke perulangan ke I kedua. J dimulai dari 0 hingga 3.
Lanjut, apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. Apakah 3 lebih besar dari 1? Benar, maka kita lakukan pertukaran. Apakah 3 lebih besar dari 4? Tidak. Selesai di situ, karena dia indeks ketiga. Kita lanjut ke perulangan I ketiga. J dimulai dari 0 hingga 2. Apakah 2 lebih besar dari 1? Benar, maka kita lakukan tukaran posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak, maka proses diselesaikan karena sudah mencapai indeks kedua. Lalu indeks ke perulangan I sama dengan 4. J dimulai dari 0 hingga 1. Apakah sebenarnya datanya sudah urut, cuma kita karena ini perulangan bubble sort, dia harus mengulangi kembali, memeriksa kembali meskipun datanya sudah urut. Ini adalah kelemahan bubble sort, dia harus mengulangi perulangan proses pengurutan ini sampai prosesnya selesai, sampai perulangan for ini selesai. 1, 2, 3, perulangan I jadi ini adalah data yang sudah berurut dari yang terkecil ke besar. Lalu di sini datanya sudah didapat dengan indeksnya sudah ditetapkan dimulai dari 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini kita masuk ke perulangan ini dengan data yang sudah disimpan, yaitu mengeluarkan data I indeksnya, indeks dimulai dari 0. Karena 0-nya di sini sekarang yang terbaru adalah 1, nah kita cari yang merupakan pasangannya 1, jagung. Maka yang keluar akan jagung 1, lalu gula 2, kopi 3, sabun 4, beras 5, daging 6. Itu merupakan penggunaan bubble sort. Kita lanjut ke source selection sort. Di sini ada inmen seperti biasa. Datanya ialah ini datanya. Delapan enam lima satu tiga 25 10. Program dimulai dari pendeklarasian N, lalu proses input, pendeklarasian array N berukuran N, proses pemasukan nilai masing-masing array,
Lalu dilanjut dengan pemanggilan for selection sort dengan parameter array, dan n. Kita masuk ke selectionnya. Untuk indeks i sama dengan 0, i n kurang 1, i plus plus. Ini perulangan i sama dengan 0 dengan j dimulai dari 1 hingga n. Hingga n itu berarti hingga 7, karena n nya itu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu di sini proses ini adalah pendeklarasian data sementara, yaitu data minimum dideklarasikan sebagai i untuk menyimpan data sementaranya. Jadi ini adalah proses untuk mencari nilai minimum dalam setiap perulangan array. Di sini kita cari minimumnya. Pertama dilakukan pencarian nilai minimum antara array ini, yaitu nilai minimumnya itu 1. Prosesnya itu dilakukan masing-masing pencarian minimumnya, masing-masing indeks. Apakah 8 lebih kecil? Tidak, dilanjut ke 6. Apakah 6 lebih kecil? Tidak, dilanjut ke 5. Apakah 5 lebih kecil? Tidak. Apakah 1 lebih kecil? Iya, kita simpan satunya. Apakah 1 lebih kecil dari 25? Tidak, kita simpan satunya. Satunya lebih kecil ya. Apakah satunya lebih kecil dari 10? Iya, maka nilai satunya ini dijadikan nilai J, yaitu 0, 1. Jadi 1 ini sudah fix, maka 8 ini dilakukan penggeseran, swap, proses tukaran. 8, 6, 5, 1, 3, 2, 5, 10. Lalu dilanjut ke perulangan i ke 1 dengan data array ke 1, array ke 0 itu sudah fix. Apakah 8 lebih kecil? Tidak, maka dilanjut. Apakah 6 lebih kecil? Tidak. 5. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Tidak, maka 3 disimpan. Apakah 3 lebih kecil dari 25? Tidak, maka 3 disimpan kembali. Dibandingkan kembali dengan array yang ini 10. Apakah 3 lebih kecil? Ya, maka 3 dijadikan sebagai indeks kedua dengan melakukan swap, proses pertukaran. Berarti ini tadi 8 pertukaran. 8, 6, 25, 10. Dilanjut perulangan i kedua. Lakukan juga pencarian nilai minimum membandingkan nilai indeks per indeks. Dengan data fix 1, 3 itu sudah fix. Lalu dilakukan
pembandingan. Apakah 5 lebih kecil dari 8? Iya, simpan 5-nya. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Iya, simpan 5-nya. Apakah 5 lebih kecil dari 25? Iya. Apakah 5 lebih kecil dari 10? Iya, maka nilai 5 sudah pada posisi yang tepat, jadi tidak perlu perulangan. Kita lanjut ke perulangan indeks I ke 3. Lima ini sudah fix. Lalu dibandingkan apakah 8 lebih kecil dari 6? Tidak, maka 6 simpan. Apakah 6 lebih kecil dari 25? Ya, maka 6 disimpan. Apakah 6 lebih kecil dari 10? Ya, maka 6 ditaruh di indeks ketiga dengan melakukan pertukaran dengan 8. Dilanjut perulangan di ke 1368 ini 36 ini sudah fix. Lalu apakah 8 ini lebih kecil dari 25? Benar. 8 lebih kecil dari 10? Benar. Maka 8 ditaruh ke indeks ke-4. Kita lanjut ke perulangan I ke-5. Satu, tiga, lima, enam, 8. Apakah 25 lebih kecil dari 10? Salah, maka 10 ditaruh di indeks ke-5. Dilakukan pertukaran. Karena tinggal satu datanya, maka perulangan ini sudah dianggap selesai. Lalu didapat hasil bahwa ini merupakan nilai urut dari terkecil hingga terbesar. Jadi ke kelebihan dari selection sort dibanding dengan bubble sort itu, selection sort ini lebih singkat dalam memori, lebih tidak memakan banyak memori, tapi sama saya sebenarnya. Dia melakukan perulangan hingga 7 kali. Sebenarnya tidak terlalu berbeda ya, menurut saya. Jadi sekian dari saya penjelasan mengenai bubble sort dan source sensor. Terima kasih.